Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Irfan Hakim di sini bareng dua anak kecil yang pintar. Ini namanya siapa? Jalu. Ini namanya siapa? Jaki. Nah, bersama Jalu dan Jaki, kita akan mengenal nabi-nabi. Wah, kan sebelumnya pernah diceritakan tentang Nabi Adam. Sekarang akan diceritakan tentang nabi yang lain. Kira-kira nabi siapa ya? Oke, cluenya gini. Jalu suka berkuda kan? Berkuda tuh susah atau gampang? Agak susah, ada gampang. Jaki suka naik kuda juga nggak? Takut nggak naik kuda? Nggak takut, iya. Karena kudanya tuh sudah terlatih. Ini nabi yang akan diceritakan adalah nabi yang punya jasa luar biasa, yang membuat kuda-kuda bisa ditunggangin dan juga jinak. Ayo, nabi siapa? Ayo, yang adik-adik juga tahu nggak itu nabi siapa? Nabi yang akan kita ceritakan ini ada di Al-Quran juga disebutkan. Surah Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang yang sabar. Ismail, Idris, atau Zulkifli? Ayo, Jaki. Ismail, Idris, atau Zulkifli? Pilih yang mana? Pilih. Ismail, Idris, Zulkifli. Kira-kira yang mana? Siapa? Zulkifli. Nah, coba kasih clue berikutnya. Di Al-Quran juga, di Quran surat Maryam 56-57. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkat yang tinggi martabatnya. Udah tahu siapa? Iya, kita akan bercerita mengenai Nabi Idris alaihi salam. Jadi, adik-adik, Nabi Idris ini adalah keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Masih ingat gak? Nabi Adam itu punya anak pertama adalah Habil yang kembar dengan Labuda. Kemudian ada Qabil yang kembar dengan Iklima. Nah, akhirnya terjadi pembunuhan di sana. Dan ada juga Syits. Nah, jadi Nabi Idris ini pintar sekali. Jadi kalau zaman dulu itu kan manusia tuh pas diturunkan dari surga itu, Nabi Adam tuh belum pakai pakaian, kedinginan, kepanasan, akhirnya pakai bajunya tuh pakai kulit binatang. Kulit binatang, misal ada sapi, kulit dimakan dagingnya, kulitnya dijadikan selimut, dijadikan baju. Nabi Idris membuat pola pakaian. Akhirnya pakaiannya seperti kita bisa dipakai seperti ini. Ada buat lengannya, ada depannya, ada belakangnya gitu. Udah gitu juga Nabi Idris itu juga ilmu bintang. Bintang-bintang itu bisa tahu segala macam. Ini arahnya kemana, timur, utara, itu Nabi Idris. Kemudian bisa menulis dengan pena. Termasuk juga cara menunggang kuda. Nah, kita mulai ya tentang Nabi Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, pemberi wahyu. Kalau Nabi Adam kan langsung dari Allah. Kalau Nabi Idris itu melalui perantara Allah, yaitu malaikat Jibril. Ini menjadi nabi pertama. Jadi diberikan 30 lembaran syahifah. Itu khusus diberikan untuk membina, membimbing, dan juga mengarahkan kepada yang baik turunan-turunan Qabil. Qabil kan menjadi pembunuh pertama di dunia. Keturunannya juga kurang baik. Akhirnya diutus Nabi Idris untuk mengarahkan semuanya jadi baik. Seperti itu. Nah, suatu hari datang tamu ke Nabi Idris.
Assalamualaikum, kata tamu gitu. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Tidak perlu tahu siapa saya. Saya bawa buah-buahan. Buah-buahan banyak. Oh ya, terima kasih. Mau makan nggak? Kata Nabi Idris. Enggak. Mau minum nggak? Enggak. Nggak mau. Akhirnya ngobrol, jalan-jalan. Nabi Idris sampai bingung. Ini siapa? Ini siapa gitu. Akhirnya ternyata orang itu mengaku, saya adalah Israel. Tahu nggak Israel siapa? Nah, itu adalah malaikat pencabut nyawa. Hah? Astagfirullahaladzim, aku mau dicabut nyawa oleh Allah. Tidak, kata Israel. Saya menyamar menjadi manusia karena saya kangen dengan Anda. Jadi zaman dulu itu manusia itu masih dikit. Jadi malaikat juga masih kenal semuanya, dekat dengan semuanya. Istilahnya seperti itu. Sekarang juga masih kenal sama semua manusia. Nah, akhirnya malaikat itu katanya, saya rindu ngobrol kemana-mana jalan. Hari keempat Nabi Idris gini, kalau benar kamu kalau benar kamu malaikat Israel, coba, kata Nabi Idris, saya ingin merasakan rasanya dicabut nyawa. Astagfirullahaladzim, saya harus minta izin dulu pada Allah. Ya Allah, Nabi Idris minta cabut nyawa. Silakan, kata Allah. Kemudian Nabi Idris siap dicabut nyawanya. Bismillahirrahmanirrahim, kata Israel. Sakit banget. Nabi Idris sampai meninggal, udah meninggal. Udah gitu dibangunkan lagi sama Allah, dibangun lagi. Sakit banget kata dicabut nyawa itu, sakit banget katanya. Sakit banget. Terus akhirnya katanya bisa tidak sakit kalau manusia yang lain itu berbuat baik. Oh ya udah, nanti saya akan berniat untuk berdakwah supaya orang-orang tidak merasakan sakit yang saya rasakan. Udah gitu Nabi Idris ngomong gini lagi, Israel, boleh nggak aku tahu surga dan neraka? Astagfirullahaladzim, kata Israel. Saya harus tanya lagi. Israel bilang gini, ya Allah, Idris ini mau tahu surga neraka. Silakan, kata Allah gitu. Akhirnya dibawa Nabi Idrisnya dibawa sama Israel. Idris, nih, ini kita akan melihat, ini dia neraka. Baru sampai situ melihat malaikat penjaga neraka, Malik. Ha! Langsung Nabi Idris pingsan. Nabi pingsan. Baru melihat penjaga nerakanya aja udah takut. Belum lagi mendengar suara api. Menakutkan banget, serem banget. Akhirnya dia bangun. Astagfirullahaladzim, sebegitu menyeramkannya neraka, kata Nabi Idris. Iya, kalau begitu nanti saya akan menjaga dan juga mengajarkan manusia supaya tidak masuk neraka. Begitu menyeramkannya. Udah, yuk kita jalan lagi menuju ke surga. Menuju surga, ketemu dengan malaikat Ridwan, penjaga surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, percaya sekali, baik mukanya. Pas masuk, pingsan lagi.
pingsan? Kenapa pingsan? Kenapa pingsan? Kenapa pingsan gitu? Sudah bangun lagi. Masya Allah, indah sekali. Kalau tadi pingsan gara-gara takut, sekarang pingsan gara-gara lihat yang indah banget. Ini bagus sekali. Pohonnya rimbun, batang-batangnya dari emas, buah-buahnya juga berkilauan, indah sekali. Aku mau di surga. Tidak bisa. Belum waktunya. Kamu harus kembali ke dunia. Kamu akan bersama-sama dengan nabi-nabi yang lain nanti di surga. Dengan orang-orang soleh-solehah lainnya. Kamu akan berkumpul di sana. Masya Allah, berarti nanti aku akan di surga kalau saya baik. Ya, ya udah sadar lagi, udah pulang lagi. Berarti aku harus benar-benar bisa mengajarkan semua umat itu supaya berbuat baik, penuh dengan kesabaran, supaya tidak masuk neraka tapi masuk ke surga, dan juga dicabutnya nyawanya dalam kondisi husnul khotimah, tidak ada sakit sama sekali. Setelah itu akhirnya berdakwah sampai akhirnya ketika jadi nabi itu umurnya 82 tahun. Nabi Idris, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua yang bernafas akan kembali, ada mautnya. Umur 308 tahun Nabi Idris akhirnya meninggal dunia. Dengan kaya ilmunya, dengan penuh kesabarannya, dengan penuh keberaniannya, sampai dijuluki sebagai singa segala singa, atau adalah Asadul Usud. Jadi Jaki mau masuk neraka, mau masuk surga? Surga, pintar. Jalu juga mau surga atau neraka? Surga. Dicabut nyawanya, mau sakit atau gitu. Mau sakit, mau enggak? Enggak. Jalu juga. Iya, udah. Berarti kita harus berbuat baik, ya. Harus jadi anak yang soleh. Oke, setuju? Iya, setuju. Oke, adik-adik yang lainnya juga harus jadi anak yang soleh ya, supaya kita semuanya bisa masuk surga. Itu dia kisah Nabi Idris alaihissalam. Tunggu ya kisah Nabi yang lainnya ya. Assalamualaikum.